Viral, video seorang kepala desa di Cirebon terekam sedang menyawer di sebuah tempat hiburan malam. Pergerakan tanah terjadi di dua kampung di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Gua Hira, tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, kebakaran hebat melanda gudang triplek di kawasan Jalan Sapan, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Selain gudang, satu unit mobil box habis dilalap si jago merah. Inilah video amatir yang direkam dari ponsel pihak damkar yang memperlihatkan kobaran api melahap gudang triplek di Kampung Sapan, Rancakaso, Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Rabu dini hari kemarin. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Setibanya di lokasi kejadian, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung mengerahkan 9 unit armada pemadam kebakaran yang terbagi dari 7 unit armada pemadam kebakaran dan 3 unit rescue serta 35 personil petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku untuk memadamkan si jago merah. Menurut Command Center Mako Soreang Kabupaten Bandung, Bima Pratama, kejadian kebakaran tersebut terjadi pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat, menyebabkan satu unit mobil box habis dilalap si jago merah. Untuk objek yang kita amati gudang triplek untuk sementara. Hingga saat ini sudah berapa lama ini untuk melakukan pemadaman, Pak? Baik, jadi untuk proses pemadaman kita kurang lebih sudah hampir mau 4 jam masih melakukan proses pemadaman. Ada kendala nggak, Pak, untuk saat ini? Untuk kendala dari bahan yang mudah terbakar, terus sempat kita kesulitan untuk sumber air. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui dari mana api muncul pertama kali. Sementara itu nilai kerugian masih dalam penyelidikan. Naval Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, menjelaskan peristiwa sawer di salah satu klub malam yang dilakukan setelah dirinya menerima pembayaran transaksi DP rumah kafling bisnisnya. Ramai di jagat maya seorang kepala desa Casmari sawer uang di klub malam. Casmari pun menjelaskan kepada jurnalis di kantor Balai Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu. Sawer itu dilakukan pada hari Kamis 29 Mei 2025 di salah satu klub malam di Jalan Tuparef, Kedawung, Cirebon. Dirinya mendatangi lokasi klub malam karena ingin bertemu dan melihat artis Natalie Holster yang merupakan mantan istri pelawak Sule. Casmari juga sawer uang Rp50.000 dengan total 3 juta hasil transaksi menerima uang pembelian kafling yang merupakan bisnisnya. Casmari menyebut sebelum dirinya menjadi kepala desa, dirinya sudah menjadi pengusaha kafling perumahan, jual beli mobil dan lainnya. Ya kalau itu sih mungkin sudah karena di event-event tertentu ya. Jadi saya juga kan secara nggak sadar itu keadaan mungkin ya namanya diskotik kan agak puyeng lah. Jadi ya seperti itu. Dan saya sih mikirnya yang saya pakai kan uang sendiri, bukan saya pakai dana desa. Dan saya juga banyak usahanya. Usaha saya banyak. Terus masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya
saya juga kan nggak di masyarakat umum, karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga untuk masyarakat ya kondusif, karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Dalam pemberitaan sebelumnya, Casmari mengungkapkan permohonan maaf saat ditemui Kompas TV usai menjalani pemeriksaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon kemarin. Muhammad Syahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Inspektorat Provinsi segera melakukan pemeriksaan terkait viralnya video seorang kepala desa di Cirebon yang terekam sedang menyawer di sebuah tempat hiburan malam. Yang introspeksi justru yang seperti ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung bergerak menindaklanjuti video viral seorang kepala desa di Cirebon yang viral tengah sawer. Ia menegaskan seorang kepala desa seharusnya menjaga perilaku dan menghindari tindakan yang memicu polemik di masyarakat. Untuk itu, Gubernur Deddy Mulyadi akan segera menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Pemeriksaan juga akan menyasar sumber dana yang digunakan dalam aksi tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran desa. Pertama, bahwa pemimpin itu harus ada etika yang dibangun dalam dirinya. Pemimpin harus menghindarkan perkara-perkara yang itu bisa menimbulkan problematika di lingkungannya. Sehingga masalah kades yang tadi nyawer di diskotik, saya nanti akan meminta Inspektorat Provinsi, akan nanti lihat, pasti memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, untuk melakukan pemeriksaan, dipastikan ada pelanggaran etis atau tidak. Bila ada kesalahan, ia memastikan akan mendorong penegakan etika dan disiplin bagi aparatur pemerintah desa yang melanggar kode perilaku. Hasil pemeriksaan Inspektorat nantinya akan menjadi dasar pengambilan tindakan lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Siapa itu KDM itu Kang Duda Merana? Iya, Pak. Kamu salah. Saudara, pergerakan tanah terjadi di dua kampung di Desa Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Informasinya akan hadir usai jeda. Pergerakan tanah yang terjadi di dua kampung di Desa Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta masih terjadi dengan masif. Bahkan dalam waktu singkat, kerusakan rumah dan jalan terus bertambah. Pergerakan tanah yang terjadi di dua kampung di Desa Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta masih terjadi dengan masif. Bahkan dalam waktu singkat, kerusakan rumah dan jalan terus bertambah. Data terakhir BPBD Purwakarta, rumah rusak bertambah menjadi 80 unit rumah dari sebelumnya 58 rumah. Dengan 48 rumah diantaranya rusak berat, pun dengan akses jalan terputus total karena mengalami kerusakan berat. Sementara warga terdampak dari dua kampung, yakni Kampung Cigintung dan Sukamulya, sebanyak 206 jiwa dari 81 kepala keluarga, dengan 59 diantaranya balita dan usia sekolah. Saat ini sebanyak 48 jiwa mengungsi di Balai Desa Pasir Muncul, dan untuk lainnya berlindung di rumah keluarga ataupun mengontrak di tempat lain. BPBD juga berharap pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG segera melakukan penelitian atau assessment terkait kondisi tanah di lokasi pergerakan tanah. Hal ini guna melakukan langkah selanjutnya dalam upaya merelokasi warga terdampak. Tanah khusus di Kampung Cigintung, Desa Pasir Muncul dan juga Kampung Sukamulya, Desa Pasir Muncul ini memang sampai saat ini pergerakan masih terjadi. Kemudian juga
dampak dari pergerakan ini masih terus bertambah, Pak. Kemarin juga dari kemarin 51 rumah yang rusak, sekarang sudah di angka 58. Dan mudah-mudahan kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta saat ini telah menyiapkan 2 opsi lokasi lahan untuk relokasi warga terdampak pergeseran tanah yang tidak jauh dari kampung tersebut, yakni lahan milik desa dan satu lagi lahan milik PTPN. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Tim Tanggap Darurat Badan Geologi PVMBG menyatakan pergerakan tanah di 2 kampung di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, saat ini tidak bisa dihuni kembali. Didampingi petugas BPBD dan TNI, tim tanggap darurat Badan Geologi PVMBG meneliti struktur tanah di lokasi pergerakan tanah di 2 kampung di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Senin siang kemarin. Penelitian dilakukan dengan cara mengecek langsung kandungan tanah hingga pemantauan dengan menggunakan kamera udara. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tim PVMBG diketahui pergerakan tanah disebabkan struktur tanah lapisan atas material vulkanik tua, sedangkan lapisan di bawahnya lapisan batuan kedap air dan licin, hingga menyebabkan tanah bergerak jika terjadi hujan. Ya, untuk struktur tanahnya sendiri sebenarnya terdiri dari material lepas dari endapan vulkanik tua. Nah, material lepas ini dia poros air, jadi begitu ada hujan dia cepat meresap air. Sementara di bawahnya itu adalah batu lempung yang kedap. Nah, kontak antara itu batu lempung itu sifatnya ketika dia kena air dia kayak sabun, dia licin. Jadi ketika ada tumpukan air di sana, material yang atas ini rawan untuk bergerak. Kami tadi sudah dari bawah, dan di bawah itu sudah ada gawir longsoran yang lumayan besar. Gawirnya itu sekitar 20 meter kami ukur, dan sudah ada semacam tanah yang naik di sawahnya itu. Nah, itu ujung kaki longsornya. Jadi batasnya itu di tanah yang naik tersebut sampai jalan di atas sana. Selain itu, areal tersebut untuk saat ini tidak bisa dihuni kembali karena sewaktu-waktu masih akan mengalami pergerakan. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Setelah mendapatkan laporan dari tim PVMBG, Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zaid memastikan pergerakan tanah tidak akan mengganggu tol Cipularang. Selain itu, dari hasil penelitian, direkomendasikan seluruh warga terdampak harus direlokasi ke tempat aman. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta secara resmi menetapkan tanggap darurat atas bencana pergerakan tanah di Pasir Munjul, Purwakarta. Keputusan itu diambil setelah para ahli peneliti, tim geologi PVMBG, BPBD, dan berbagai instansi terkait lain rampung melakukan penelitian. Lokasi pergerakan tanah sudah tidak layak huni, kondisi tanah juga akan terus bergerak dalam jangka waktu yang tidak bisa dipastikan. Dari hasil pemeriksaan, tim peneliti PVMBG dipastikan pergerakan tanah tidak akan mengganggu akses tol Cipularang. Meski struktur batuan di bawahnya sama, namun jalur pergerakan tanah menjauhi tol Cipularang. Selain itu, tim ahli merekomendasikan untuk merelokasi warga ke tempat aman yang disediakan pemerintah daerah Purwakarta. Kalau untuk jalan tol, walaupun kondisi batuannya bisa dibilang sama, tapi arah maupun zona longsornya ini tidak mengarah sama sekali ke arah jalan tol. Baik mahkota sampai ke kaki longsornya, dia mengarah ke timur laut. Sementara jalan tolnya ada di sebelah barat, jadi sudah berbeda arah. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zaid menjelaskan setelah menerima laporan tim ahli, pihaknya akan segera menyiapkan lahan untuk relokasi seluruh warga di lahan milik PTPN. Namun, jika di lahan PTPN ada kendala, maka Pemda akan menyiapkan lahan di lokasi lain milik pemerintah daerah yang dekat dengan mata pencaharian warga sebagai petani. Kita lagi nyiapin hunian sementara.
pengungsian sementara. Dan yang sudah sekarang ini di rumah-rumah saudaranya, terus juga di kantor desa, terus juga di aula desa, itu untuk sementara. Nanti sementara ini masih itu bisa dipakai, dan kalau sudah melebihi nanti kita cari tempat yang lain sambil berjalan. Dan untuk selanjutnya akan kita relokasi. Berdasarkan data terakhir BPBD, sebanyak 78 rumah terdampak pergerakan tanah dengan kerusakan ringan hingga berat, dengan 58 rumah mengalami rusak berat. Selain itu, 81 kepala keluarga dengan jumlah 249 jiwa harus dievakuasi dari tempat tinggalnya untuk mengungsi ke tempat aman sementara sebelum direlokasi. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, Gua Hiro, tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar sepekan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, Gua Hiro, tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi jamaah haji dari berbagai negara. Meski harus mendaki medan terjal, semangat para jamaah tak pernah surut untuk menapak tilas jejak spiritual Rasulullah di puncak Jabal Nur. Di balik kemegahan Masjidil Haram, sekitar 4 km ke arah timur laut, berdiri tegak sebuah gunung bersejarah, Jabal Nur, sang gunung cahaya. Di musim haji, tak sedikit jamaah menyempatkan diri untuk mendaki gunung setinggi 634 meter di atas permukaan laut ini. Tujuannya adalah Gua Hira, tempat pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dengan lebih dari 1,7 juta meter persegi luasnya, Jabal Nur menyuguhkan panorama gunung batu yang menguji fisik dan kesabaran. Meski terik matahari menyengat dan langkah kaki mulai berat, para jamaah tetap melangkah satu persatu untuk mengenang awal mula risalah Islam diturunkan. Disinilah, dalam keheningan malam, Nabi Muhammad SAW menerima firman-Nya yang pertama. Kesannya alhamdulillah, setelah kita dari Museum Al-Wahyu, kita naik ke atas, ini alhamdulillah perjalanannya cukup melelahkan. Bukitnya curam, tinggi, tapi alhamdulillah sudah ada jalan yang dibikin oleh pemerintah sehingga lebih mudah perjalanannya. Gua Hiro ini merupakan gua yang bersejarah dalam perkembangan kenabian Muhammad SAW, karena di sini adalah tempat menerima wahyu beliau di Gua Hiro ini. Bagi banyak jamaah, ziarah ke Gua Hiro bukan sekedar wisata religi, tetapi sebuah pengalaman batin yang menggetarkan, yang mengingatkan pada perjuangan dan kehendak untuk menyebarkan cahaya Islam ke seluruh dunia. Alhamdulillah, saya sudah bisa nengok walaupun tidak bisa masuk. Alhamdulillah udah bisa ke sini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan berkawal selamat. Berkesannya saya bisa nengokin di sini. Sangat terkesan banget. Ya, alhamdulillah sudah kebayar sampainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya Allah bisa ke sini lagi. Mudah-mudahan bisa ke sini lagi sama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Gua Hiro terus menjadi destinasi spiritual yang membuka hati dan meneguhkan jiwa para jamaah haji.
Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Beragam wisata religi dikunjungi jamaah haji, tak terkecuali Jabal Rahmah. Bukit Kasih Sayang ini merupakan tempat Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali setelah diturunkan dari surga. Di tengah hampa padang Arafah yang luas dan membisu, sebuah bukit kecil menjulang penuh makna. Jabal Rahmah atau Bukit Cinta dan Kasih Sayang, tempat Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali usai terpisah panjang setelah turun dari surga. Setiap musim haji, Jabal Rahmah tak pernah sepi dari langkah-langkah penuh harap dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Para jamaah mendaki puncaknya di bawah terik matahari demi melangitkan doa tentang jodoh, keluarga, dan cinta yang diridhoi Tuhan. Inilah momen di mana setiap langkah, nafas, dan pandangan membawa renungan mendalam tentang arti pertemuan dan pengampunan. Sangat mengesankan sekali, di samping view-nya yang bagus, pemandangan yang bagus, itu juga ada sesi religi yang mengisahkan tentang pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, ini rata-rata jamaah haji. Ini kalau di Jabal Rahmah ini kenamaan juga Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Jadi rata-rata pada memanjatkan doa di sini untuk yang anaknya yang belum dapat jodoh itu agar segera dapat jodoh gitu dekat di sini ya. Ziarah ke Jabal Rahmah menjadi simbol perjalanan batin dalam mencari cinta dan ridho Tuhan. Tak sekedar mengunjungi sebuah tempat bersejarah, namun juga meneguhkan niat untuk mencintai dengan tulus, menjaga janji, dan menyatukan hati dalam doa. Tepat di belakang saya ini adalah Jabal Rahmah, yaitu Bukit Kasih Sayang, di mana lokasi ini adalah lokasi pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk pertama kalinya setelah diturunkan ke bumi, dan ini juga tempat diturunkannya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar wisata religi atau menziarahi sebagai bentuk napak tilas Nabi Adam, di sini juga diingatkan bahwa terselip pesan abadi bahwa cinta itu berdasarkan dari doa, harapan, dan pertemuan yang diberkahi. Oleh karena itu terjalnya dan panasnya terik Jabal Rahmah ini menyimpan harapan bagi jamaah haji ke sini untuk memanjatkan doa untuk kelangsungan bersama pasangan, dan tentunya terus berharap cinta terhadap sesama dan Sang Pencipta. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.